Kalau panjenengan sehat, berarti apa yang disabdakan Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar panjenengan sehat. Maka efek puasa secara langsung kita rasakan adalah efek sehat. Nih Pak nggih? Sehat. Artinya ndak punya penyakit, artinya terbebas dari sakit-sakit. Sebelum puasa misalnya sampean punya asam urat, begitu puasa asam uratnya hilang. Ayo Pak, jenengan hilang nggak asam uratnya? Pak, alhamdulillah. Sebelum puasa sampean punya penyakit kolesterol, setelah puasa kolesterolnya hilang. Darah tinggi, jantung, paru-paru, menurut ilmu pengetahuan modern itu hilang semua penyakit itu dengan puasa. Karena proses puasa ini menurut ilmu kesehatan proses detoksifikasi, membuang racun-racun yang mengendap di dalam tubuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Ashabal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustad yang senantiasa saya taati, hadirin hadirat jamaah sholat isya, sholat taraweh, sholat witil Masjid Raudhatul Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena sampai saat ini kita masih diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini, dan mari kita berdoa bersama agar kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fitin wa dunia wal akhirah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada pada malam ke-23 ya. Artinya kurang lebih 1 minggu lagi kita sudah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Sampai saat ini panjenengan itu Pak ya, kalau ditanya tambah seneng apa tambah susah? Seneng. Jadi panjenengan mau lebaran, mau riyoyoan, sudah mau menyelesaikan ibadah Ramadan, atine sampean iki seneng apa sumpek? Seneng apa susah? Arek nom-noman seneng. Bapak-bapak sumpek, ibu-ibu ya. Lah itulah. Jadi ketika menjelang akhir Ramadan ini, Rasulullah SAW itu semakin meningkatkan kualitas ibadahnya, padahal Rasulullah sudah dijamin surga. Karena Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati anna fi Ramadan latamannau kullas sanah Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada, keutamaan apa saja, keistimewaan apa saja yang ada di bulan suci Ramadan ini, niscaya mereka mengharapkan seluruh tahun itu adalah Ramadan semuanya.
Kalau tahu. Lah persoalannya panjenengan ini tahu apa ndak? Kemuliaan, keistimewaan, keutamaan Ramadan ini. Ya. Karena menurut Rasulullah sesuai dengan sabdanya, kebaikan itu mujtami'atun, dikumpulkan kebaikan ya di bulan ini. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan kullu amal ibni adam majziyun bi illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau di hari-hari biasa, kebaikan itu dilipat gandakan antara asyrin wa sab'ati mi'ati dhifin, antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau Ramadan itu luar biasa, tidak terhingga lipat ganda pahala yang diberikan Allah kepada kita. Panjenengan persoalannya sudah tahu apa belum, Pak? Nikmatnya ibadah Ramadan, ya, keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya. Ya, niscaya kalau panjenengan tahu, panjenengan akan menginginkan 1 tahun ini Ramadan semuanya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, selama 26 hari kita puasa, sekarang malam 27, sudahkah ada perubahan yang Anda rasakan, yang panjenengan semua rasakan? Ya. Untuk mengukur dan mengetahui apakah ibadah puasa yang panjenengan tunaikan itu mempunyai efek langsung atau tidak? Mempunyai efek langsung atau tidak? Karena apa? Senantiasa dilukiskan atau diibaratkan orang puasa itu sebagaimana proses perjalanan ulat menjadi kepompong. Ya. Jadi orang melihat ulat itu, Pak, gila, jijik nggih napa nggih? Tapi kemudian ketika ulat ini puasa, dia membentuk diri menjadi kepompong. Istilahnya mengisolasi diri, ya, membungkus dirinya menjadi kepompong. Kemudian setelah selesai dia itu puasanya, maka kepompong ini kemudian menjadi makhluk yang indah. Namanya apa? Kupu-kupu. Panjenengan seperti itu juga. Hamba-hamba Allah yang beriman ketika Ramadan itu membungkus diri seperti kepompong itu. Makanya kemudian nafsunya dikekang. Itu dalam rangka apa? Membungkus diri. Makan minum dibatasi. Apa cuma itu saja? Tidak. Percuma panjenengan mulutnya tidak makan dan tidak minum, tapi mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata dusta, sama saja dengan tidak puasa. Maka ketika kita puasa, harus puasa semuanya. Mata kita puasa, telinga kita puasa, mulut kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa. Puasa untuk apa? Untuk tidak maksiat kepada Allah. Itu dalam rangka membungkus diri. Begitu selesai, ini sudah hampir selesai nih, kepompongnya ini, toponya sudah hampir selesai. Maka apa? Di situ akan memunculkan makhluk yang baru yang dilabeli oleh Allah dengan muttaqi. Ya. La'allakum tattaqun. Jadi kalau sudah mendapatkan predikat gelar muttaqin, itu menjadi manusia yang baru. Sebagaimana panjenengan baru dilahirkan dari rahim ibu yang tidak punya dosa. Loh, untuk mendapatkan itu semua, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah efek langsung yang panjenengan rasakan selama melakukan puasa 26 hari? Napa, Pak? Yang panjenengan rasakan apa? Pak, Bu, sampean puasa dulu, Pak. Efek yang panjenengan rasakan apa? Dalam, Pak? Oh, iman semakin tebal. Ngukur iman ini enggak Pak. Karena apa? Enggak ada termometernya. Gak ada ukurannya. Iman semakin tebel sak piro. Gak iso dimeteri soalnya. Ya, ngukur suhu enggak bisa. Ya, pakai meteran enggak bisa, pakai termometer enggak bisa. Yazid wa yanqus.
Sudah yang jelas-jelas saja pengen rasakan apa? Pertama mungkin dari sisi fisiknya dulu. Panjenengan ketika 26 hari puasa semakin sehat atau semakin remek? Ayo, tanya ini ukuran sederhana. Panjenengan selama 26 hari puasa itu panjenengan semakin sehat atau justru sebaliknya panjenengan semakin sakit-sakitan alias remek kabeh. Ini kalau panjenengan sehat berarti apa yang disabdakan Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar panjenengan sehat. Maka efek puasa secara langsung kita rasakan adalah efek sehat. Ya Pak nggih? Sehat. Artinya ndak punya penyakit. Artinya terbebas dari sakit-sakit. Sebelum puasa misalnya sampean punya asam urat, begitu puasa asam uratnya hilang. Ayo. Pak. Jenengan hilang enggak asam uratnya? Oh, Pak. Alhamdulillah. Sebelum puasa sampean punya penyakit kolesterol, setelah puasa kolesterolnya hilang. Darah tinggi, jantung, paru-paru, menurut ilmu pengetahuan modern itu hilang semua penyakit itu dengan puasa. Karena proses puasa ini menurut ilmu kesehatan proses detoksifikasi, membuang racun-racun yang mengendap di dalam tubuh. Ya. Kalau jenengan saat ini puasa tapi begitu ada tausiah begini sampai pijat-pijat sikil, saya tanya, kenapa Pak? Aduh Ustaz, asam urat kumat. Loh kenapa kumat? Tadi Ustaz saya baru makan kikil kambing, sate kambing, ya, jeruan. Nah sekarang panjenengan bisa evaluasi diri. Hari ini panjenengan buka apa? Mulai dari macam-macam minuman, ada dawet, ada cau, ada jus, ada kolak, macam-macam. Loh kalau panjenengan tidak atur pola makan itu dengan makanan-makanan sehat, ya sudah. Apa? Tidak justru menyehatkan, tapi kemudian membuat sakit. Ya. Kan biasanya seperti itu. Sehingga sumu tasihu adalah proses detoksifikasi, membuang racun dalam tubuh ketika panjenengan puasa. Artinya ketika panjenengan puasa atur pola makannya agar tidak menimbulkan penyakit-penyakit. Itu yang benar. Apakah cuma sehat secara fisik saja? Tidak. Sumu tasihu yang dimaksud di sini adalah sehat zahiran wa batinan. Sehat secara jasmani dan rohani. Ini indikator sederhana Pak, untuk memperoleh derajat takwa menjadi semacam kupu-kupu, makhluk yang indah. Kita harus sehat zahiran wa batinan. Penyakit-penyakit zahir sudah selesai semuanya, tapi yang lebih utama penyakit batin, penyakit hati. Selama 26 hari panjenengan puasa, ukurannya satu, sampean semakin medit apa semakin welas? Semakin welas apa semakin medit? Temenan ah? Kita? Artinya ketika sampean semakin welas dermawan, maka tanda-tanda sampean sehat secara rohani. Yang nomor dua, penyakit hati diantaranya adalah panjenengan selama 26 hari puasa sampai omongannya semakin mencermin omongan baik atau omongan buruk. Saya seneng bujui apa enggak, saya seneng ngerasani wong atau tidak. Ini tanda-tanda. Bu, saya seneng ngerasani tanggane Bu. Pak, saya seneng bujui bojone Pak. Lah, karena apa? Ini adalah penyakit-penyakit hati, penyakit riak, penyakit sombong, penyakit takabur. Kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah tidak ada dalam diri kita, insya Allah kita sehat zahiran wa batinan, sehat secara lahir dan sehat secara itu tanda-tanda yang ada. Lah sekarang selama 26 hari puasa ini panjenengan merasakan tanda-tanda itu napa mboten, Pak?
Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga apa? Ketika kita sukses puasanya, layak kita mendapat predikat takwa. Ketika kita sudah melalui proses pengendalian diri, membulatkan diri menjadi kepompong tadi. Ayo, mumpung masih tersisa 7 hari lagi puasa, ya, mari kita usahakan maksimal. Apalagi kata Rasulullah, taharru fil asril awakhir min Ramadan. Kalau panjenengan itu pingin keutamaan Lailatul Qadar, maka terjagalah di 10 akhir Ramadan. Hadis lain mengatakan taharru fil witri min ashrin fil awakhir Ramadan. Terjagalah pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Malam-malam ganjil inilah. Jadi Ramadan itu ada keistimewaan yang kedua, yaitu apa? Ada di sana itu malam yang nilainya lebih baik dari 1000. Namanya malam apa, Pak, Bu? Nah, kira-kira panjenengan pengen nggak dapat merasakan nikmatnya ibadah pada malam Lailatul Qadar? Lo mek panjenengan sudah bersih sehat zahiran wa batinan, insyaallah atine sampean dibuka jembar. Menurut keterangan Al-Imam Asy-Syadzili, ini makbarohnya di Mesir. Ketika saya kuliah di sana saya sempat ziarah. Sejak beliau itu berusia 16 tahun sampai wafat tidak pernah melewatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Menurut beliau, apabila awal puasanya itu pada hari Senin atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-29. Tapi kalau kita mengawali Ramadan pada hari Selasa, maka menurut Al-Imam As-Sazili, ya, Lailatul Qadarnya insya Allah jatuh pada malam ke-27. Kemarin kita mengawali Ramadan bulan apa? Tak hari apa? Hari insya Allah menurut Al-Imam As-Sazili pada malam ke-27. Begitu juga menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatut Thalibin, beliau mengatakan apabila awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya insya Allah jatuh kepada malam ke-27. Baik Imam Ghazali maupun Imam Asy-Syadzili adalah kekasih-kekasih Allah. Insya Allah apa yang beliau sampaikan benar. Maka sekarang malam 23, kemudian malam 25, kemudian malam 27, masih berkesempatan kita untuk berjumpa dan merasakan nikmatnya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Pengen apa mboten sampean, Pak? Pengen apa mboten? Mek pengen sampean, ayo resiki awake sampean. Jauhkan dari sifat-sifat dan penyakit-penyakit batin terutama. Mek atine sampean resik, pikirannya sampean resik, insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada sampean apa? Malam Lailatul Qadar. Mulai saat ini setiap malam baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus sebanyak-banyaknya pada saat qiyamul lail. Karena apa? Insya Allah Allah akan mengampuni dan membersihkan hati kita dengan detoksifikasi. Tidak hanya penyakit-penyakit fisik, tapi juga penyakit batin. Itu namanya proses penyucian dari racun, baik racun yang menumpuk pada tubuh secara jasmaniah maupun secara rohaniyah. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan Allah umur yang panjang, kesehatan, dan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.